Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, insya Allah di hari ini kita masih melanjutkan tentang masdar ya. Karena memang masdar ini sebenarnya pembahasan sorof ya. Nah maka insya Allah kita coba bahas 2 kali supaya pemahaman kita tentang masdar ini bisa lebih daripada yang semalam. Iya, jadi ini sedikit gambaran ya untuk pelajaran sorof itu. Nah, jadi yang mana yang disebut dengan masdar? Jadi memang masdar itu hasil perubahan dari satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lain. Dan memang itu di mana perubahan itu terjadi? Di sorof dia. Nah, misalnya di bab pertama ya, ini kan dikatakan at-tasriful istilah. Al-babul awal minas sulasil mujarrad. Bab pertama dari fiil yang 3 huruf yang semuanya huruf asli. Nah, nanti fiil yang hurufnya 3 dan semuanya huruf asli, dia nanti ada 6 bab. Nah, untuk masdarnya dari 6 bab ini, dia semuanya harus lihat kamus gitu. Di sini contoh misalnya ada kata ini ya, nasoro yansuru nasron. Ini saya coba besarkan. Nah, jadi nasoro itu fiil madinya, yansuru itu fiil mudhari'nya, nasron itu masdarnya. Ini hanya contoh saja sebenarnya. Nah, cuman yang lainnya memang harus buka ke dalam kamus seperti itu. Nah, intinya yang namanya masdar itu adalah hasil perubahan dari satu bentuk kata kepada bentuk kata yang lain. Dari fiil madi menjadi fiil mudhari, kemudian ada masdarnya. Nah, untuk fiil madi yang 3 huruf, maka masdarnya harus buka kamus. Nah, itu jadi persepsi kita begitu. Di setiap fiil madi yang 3 huruf, kalau kita ingin cari masdarnya harus buka ke dalam kamus. Nah, kenapa di sini masdarnya itu nasron? Ya, karena dalam kamus masdarnya nasron, bukan yang lain. Nah, ini untuk fiil madi yang 3 huruf. Nah, jadi nanti ada 6 bab. Nah, kemudian nanti ada fiil madi yang 4 huruf. Nah, ini jadi mulai sini kalau yang sudah pernah belajar tasrif ya. Jadi ada fiil itu yang fiil madinya itu 4 huruf. Nah, kalau fiil madinya 4 huruf, maka kita tidak perlu buka kamus gitu untuk tahu masdarnya. Tinggal kita ikutkan polanya. Nah, yang mana polanya di buku sebenarnya sudah ada ya.
di buku Al-Munir itu contoh misalnya kalau ikut pola fa'ala maka masdarnya nanti taf'ilan masdarnya. Nanti malam ini saya coba bantu kita belajar bersama bagaimana cara membuat masdar dari yang fiilnya 4, 5 dan 6 huruf nanti insyaallah. Nah, kemudian nanti satu ikut pola fa'ala. Yang kedua nanti ada yang ikut pola fa'ala. Kalau ada fiil kok ikut pola fa'ala, masdarnya nanti bisa mufa'alatan, bisa fi'alan, bisa fi'alan. 3 masdarnya. Sebagaimana ditanyakan tadi malam ya. Kok yang kotala kok masdarnya kitalan. Karena memang dia punya 3 masdar. Dan kita bisa memilih salah satu dari yang 3. Nah, jadi intinya yang namanya masdar itu adalah hasil perubahan dari sorof. Kalau fiil madinya 3 huruf, maka masdarnya harus buka kamus. Tapi kalau kita sudah tahu nih fiil madinya 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf. Dari mana kita tahu dia fiil madinya 4, 5 atau 6 huruf gitu. Kita sudah tahu polanya di sana. Apakah dia ikut pola fa'ala, apakah dia ikut pola fa'ala, af'ala atau yang lain. Nah, intinya kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk di cara membuat masdar. Bagaimana cara membuat masdar kalau kita mengikutkan ke pola? Itu yang harus kita pelajari malam hari ini sebagai tambahan untuk maf'ul mutlaq. Nah, masdar nanti ada yang simai, ada yang kiasi. Simai itu untuk yang 3 huruf. Simai itu artinya didengar langsung dari sananya. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengikutkan pola, memang dari sananya begitu. Dari orang Arabnya begitu. Ada yang kiasi. Kiasi itu maksudnya tinggal ikutkan pola saja. Kalau fiil madinya nanti 4, 5 atau 6 huruf. Ya. Kalau fiil madinya 3 huruf, buka kamus. Kalau misalnya 4 sampai 6 huruf, ikutkan pola. Nah, pola-pola dalam bentuk fiil madi, nanti kita harus tahu dulu mana huruf aslinya. Setiap huruf asli dari fiil, maka dia harus berhadapan langsung dengan pola fa, ain, dan lamnya. Artinya, kalau fiil madinya 3 huruf, berarti semuanya asli. Karena fa, ain, lamnya sudah ada semua di situ. Nah, fa, ain, lam itu kan hanya 3 huruf. Berarti kalau ada fiil madi 4 huruf, 3-nya asli, 1 tambahan. Kalau ada fiil madi 5 huruf, berarti 3-nya asli, 2-nya tambahan. Kemudian kalau ada fiil madi 6 huruf, maka nanti 3-nya asli, 3-nya tambahan. Jadi fiil madi itu minimal 3 huruf, maksimal 6 huruf. Jadi nggak ada fiil madi itu yang 2 huruf, tidak ada fiil madi yang 7 huruf. Jadi fiil madi itu minimal 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Contoh misalnya ada yang ikut pola fa'ila misalnya. Contohnya sami'a. Berarti sin ini nanti dia berhadapan dengan fa. Sin ini berhadapan dengan fa. Mim ini berhadapan dengan ain. Si ainnya itu berhadapan dengan lam. Nah, berarti semuanya huruf asli sami'a itu. Kalau yang 4 huruf, jika ada fiil madi yang 4 huruf, berarti satunya tambahan. Ya. Contoh, af'ala. Tambahannya mana kira-kira?
Hamzah. Hamzah. Hamzah di awal itu kan. Nah, kalau kita sudah tahu mana tambahannya, kita pasti tahu mana huruf aslinya itu. Kalau kita dapat fi'il madi yang af'ala, pasti masdarnya ikut pola if'alan. If'alan ada berapa huruf? 5 ya. Huruf I di awal itu ya. Alif, fa, ain, Lam alif. lam alif. Bisa if'alun sebenarnya. If'alun, if'alan, if'alin. Tapi kan nanti kalau urusan dia lan, lun, atau lin kan itu urusannya nahwu ya. Itu urusannya nahwu nanti. Jadi nahwu itu dia berbicara harokat terakhir. Dia dibaca lan, lun, atau lin. Itu urusannya nahwu. Nah, berarti nanti kita akan tahu misalnya akroma. Akroma ini berarti huruf aslinya apa? Kaf, ro, mim. Kaf, ro, dan mim. Nah, kalau kita mau ikutkan ke masdar, ambil huruf aslinya dulu. Berarti kafnya kita paskan dengan huruf fa-nya. Ro-nya kita paskan dengan ain. Mimnya kita paskan dengan lam. Sisanya gimana Ustaz? Kalau dia tambahan, maka dia ikut juga dari huruf dan harokatnya. Maka nanti apa masdarnya akroma kalau ikutkan pola if'alan, dia menjadi ikroman. Nah, jadi ini kan dia tambahan. Kalau kita mau buat masdar, turunkan juga. Dia jadi i juga. Kemudian fa ini kan fa ini adalah pola untuk yang kafnya. Maka kafnya kita paskan dengan fa-nya. Ro-nya kita paskan dengan ain. Nah, sementara alif ini kan tambahan. Kita turunkan juga alifnya. Nah, lam ini kan untuk yang mim tadi ya. Di sini dibaca lan, di sini juga dibaca man berarti. Pokoknya kita harus pegang dulu mana huruf asli. Nah, huruf asli itu yang berhadapan dengan fa, ain, dan lam. Nah, maka kalau kita mengikutkan masdar, nanti misalnya kita dapat pola if'alan. Paskan dulu dengan fa-nya, ainnya, dan lamnya. Sisanya turunkan sama dengan polanya. Seperti itu. Maka dia menjadi ikrom. Jadi i-nya ini ya urutannya dengan i. Fa ini kan untuk yang kafnya, ain untuk yang ro-nya, alif pas dengan alifnya, lam ini kan untuk yang mimnya. Seperti itu. Jadi yang penting kita sudah tahu polanya apa dan kita sudah tahu caranya. Intinya kita harus pegang dulu mana huruf aslinya seperti itu. Contoh lagi mungkin. Ada yang ikut pola fa'ala. Berarti tambahannya yang mana? Alif. Alif setelah fa-nya ini kan? Ya. Nah, berarti kita akan tahu mana huruf aslinya. Contoh kotala. Mana huruf aslinya? Alif. Huruf asli. Kof, huruf asli. Kof tak lam. Nah, kotala kan? Seperti ini. Ya, kotala. Ko ini urutannya sama dengan apa? Dengan fa kan dia. Ya. Sementara ta itu dengan ain. Ain. Lamnya juga dengan Lam. Maka kof di sini karena berhadapan dengan fa di sini, kita bawa di sini dia. Nanti di bawah sini berarti pas fa ini harus kita tulis kof di sini. Nanti. Pas dengan ainnya apa ini? Nanti ada ta di sini. Pas dengan lamnya nanti berarti lam juga kan. Sisanya kita turunkan. Kalau di sini mu, di sini juga mu nanti. Kalau di sini alif, di sini juga alif nanti.
Kalau di sini tan, maka nanti juga jadi tan di bawah seperti itu. Nah, masdarnya fa'ala kan mufa'alatan. Berarti kalau qatala jadi apa dia? Muqatalatan. Muqatalatan. Nah, mimnya kita turunkan ya karena dia tambahan. Fa-nya kan sama dengan qafnya. Alif tambahan. Ainnya sama dengan ta, lamnya sama dengan lam, tannya kan tambahan. Kita turunkan juga seperti itu. Contoh misalnya, saya buat kata ba'ada. Ikut pola fa'ala. Berarti masdarnya apa? Muba'adatan. 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 Kemudian ada fiil juga yang 4 huruf tapi ikut pola fa'ala. Nanti kalau fa'ala masdarnya taf'ilan. Nah, berarti fa di sini nanti untuk yang huruf asli, ain di sini untuk huruf asli, lam di sini untuk huruf asli. Apa yang tambahan kita turunkan juga sesuai dengan tambahannya. Kalau di sini tak berarti nanti turun juga jadi tak. Kalau di sini ya sukun berarti juga jadi ya sukun. Fa'ala misalnya contohnya farroha. Berarti huruf aslinya fa, ro, dan ha. Berarti masdarnya jadi apa? Dia tafrihan. Taknya sesuai dengan tak ya, karena tambahan kita turunkan. Fa ini untuk fa di huruf asli, ain untuk ro huruf asli, ya-nya tambahan kan. Lam ini untuk ha yang huruf asli seperti itu. Jadi cara mengikutkan ke pola itu begitu. Jadi kita harus pegang dulu huruf aslinya, kemudian kita paskan dengan polanya. Mana nih urutan fa ain lamnya? Kita pasang dulu di situ. Ikutkan juga harokatnya. Jadi tidak hanya kita paskan hurufnya, tapi harokatnya juga. Kemudian apa yang menjadi tambahan pada pola itu, kita ikutkan juga pada saat membuat masdar dari sebuah kata. Jadi kalau af'ala, masdarnya if'alan. Fa'ala, masdarnya mufa'alatan. Kalau ikut pola fa'ala, masdarnya taf'ilan. Nah, nanti begitu. Apa faedahnya kita tahu pola masdar seperti ini? Karena nanti kalau kita baca kitab, kita bisa menebak, oh ini ikut pola taf'ilan, nah, maka dibaca tafrihan mesti. Oh ini ikut pola if'alan gitu, oh, mesti dibaca misalnya ikroman. Jadi nanti kita akan sering ketemu kata itu yang dibuat dengan pola pola sorof seperti itu nanti dalam sebuah kalimat. Nah ini untuk yang 3 huruf, ya, 4 huruf. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau bingung ditanyakan aja, enggak? Kalau paham kita lanjut insya Allah. Gak ada? Kalau nggak ada, paham kira-kira? Paham. Paham, baik. Yang lain gimana? Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Insya Allah bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah sekarang kalau yang 5 huruf, contohnya ifta'ala. Nah berarti kan ifta'ala kan 5 huruf, berarti tambahannya 2 kan seperti itu. Apa tambahannya? Yang asli kan fa, ain, lam. Berarti tambahannya alif dan ta. Kan gitu. Apa masdarnya ifta'ala? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Masdarnya nanti ifti'alan. Berarti tambahannya banyak nih. Ada i, ada ti, ada alif. Contoh misalnya ijtama'a. Berarti huruf aslinya adalah jim, mim, dan ain. Kan?
Berarti nanti karena jim ini dia berhadapan dengan fa, maka nanti di sini juga nanti kita akan tulis jim. Di sini mim kan berhadapan dengan ain. Berarti di sini juga kita akan tulis mim. Di sini ainnya berhadapan dengan lam, berarti di sini juga nanti kita tulis ain. Sisanya kita turunkan. Kalau tambahan dia menjadi ijtima'an. Nah, dia jadi ijtima'an. Nah, contoh lagi misalnya infa'ala, infi'alan. Contohnya inkasaro menjadi inkisaron. Yang penting kita pegang huruf aslinya. Kemudian tafa'ala, nanti masdarnya tafa'ulan. Ya. Contohnya takassaro berarti menjadi apa masdarnya? Takassuron. 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 Contoh lagi tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Taba'ada, taba'udan. Ya. If'alla. Nanti masdarnya if'ilalan. Kamu. Baik, kita lanjutkan. Contohnya ihmarro, ya. Berarti masdarnya jadi apa? Ihmilaron. Ihmiroron. Iya, dia jadi ihmiroron. Karena di sini ada pendobelan ro, ya. Iya, dia jadi ihmirar. Iya. Jadi ada pengulangan lam di sana, ya. Lamnya kan huruf asli tetap. If ilalan, lamnya itu memang huruf asli dia. Nanti di masdarnya diulang kembali di masdar. Maka dia jadi ihmirar. Kalau yang 6 huruf contohnya istaf'ala, ya. Berarti tambahannya ada alif, sin dan ta di awal. Maka masdarnya menjadi istif'alan. Contohnya istakhroja, maka masdarnya menjadi Istikhrojan. 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 Nah, ini untuk cara membuat masdar dari yang 4, 5, dan 6 huruf. Nah, yang penting kita pegang polanya dulu seperti itu. Kalau bisa memang kita hafalkan. Af'ala, if'alan. Kalau bisa juga kita hafalkan madi mudhari masdarnya saja sebenarnya. Jadi misalnya af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Apalagi misalnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Sampai yang tambahan-tambahan itu yang ada di buku sebenarnya di Al-Muqir. Nah, nanti insya Allah kalau memang dalam latihan-latihan berikutnya nanti saya kasih tahu bahwa ini masdar. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu menentukan kira-kira dia jadi maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli. Karena masdar itu digunakan dalam 2 tempat nanti. Maf'ul mutlak atau maf'ul min ajli. Ini sudah, ya. Coba buat yang ini. Harroma misalnya. Fi'il mudhari'nya jadi apa? Yuharrimu. Yuharrimu. Masdarnya? Tahriman. Tahriman. Fi'il amarnya menjadi?
Harim. Oh, harim. Ya, kan fa'il kan? Harim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fa'il fil amr. Contohnya jahada. Fil mudhari'nya jadi apa? Yujahidu. Yujahidu. Masdarnya Mujahadatan. mujahadatan. Fil amrnya menjadi Jahid. jahid. Sebentar Ustadz, balik Gimana? dulu di screen. Silakan. Udah? Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang 5 huruf ya. Infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, infa. Coba dibuat. Inqoto'a fil Inqoti'u, mudhari'nya. yungqoti'u, yanqoti'u, Yanqoti'u. Terus masdarnya inqito'an, inqito'an. Fil amrnya inqoti', inqoti'. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ista'il. Istama'a fil mudhari'nya yastami'u, yastami'u. Masdarnya istima'an. Fil amrnya istami'. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan tafa'al. Taba'ada menjadi dia yataba'adu. Kemudian tabak dan fil amrnya tabak. Ustaz, di screen. Ya. Oh, silakan. Nah, ini beberapa contoh saja ya, masih ada kurang 3 bab. Kita lanjut. Ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan istaf'il. Ini yang 6 huruf. Contohnya istaghfara fil mudhari'nya menjadi yastaghfiru istighfaran istaghfir. Nah, gitu. Ini cara membuatnya. Jadi sebenarnya lebih mudah yang kiasi gitu. Cuman memang karena kita belum belajar sorof, jadi mungkin masih kurang terbiasa. Di kadang pas di kuliah itu waktu itu pernah ada ini baca kitab. Jadi kalau salah mesti dosennya langsung bilang bahwa ikut pola apa dia. Oh, ikut pola istif'alan. Nah, nanti dibaca apa misalnya istighfar. Jadi harokat sebelum huruf terakhir itu memang kerjaannya sorof dia. Nah, nanti yang terakhir ini apakah dibaca istighfaron, istighfarun, istighfarin, itu tergantung posisi di nahwunya. Contoh misalnya kita latihan. Sonnafa al-alimu katsiran. Kasih masdar. Tadi sonnafa ikut pola apa kira-kira? Berapa huruf itu? 4 kan? Fa'ala. Fa'ala masdarnya taf'ilan. Berarti sonnafa yusonnifu tasnifan. Berarti sonnafal alimu tasnifan katsiran. Itu. Contoh lagi misalnya dorobar rojulu aduwahu. Kalau doroba kan 3 huruf, berarti harus buka kamus kan gitu ya. Nah, apa masdarnya doroba? Dorban. Dorobar rojulu aduwahu dorban qawiyan. Yadribu fil mudhari, aslinya fil madinya 3 huruf gitu. Doroba. Sama, berarti nanti ya. Yadribu at-tiflu al-baba dorban syadidan.
Ijtahada ikut pola apa dia? Ifta'ala. Ifta'ala masdarnya ifti'alan. Berarti kalau ijtahada Ijtihadan. ijtihadan. Ijtahada at-talibu ijtihadan Ijtihadan lin najahi najahi fil imtihan. Jalasa, kalau jalasa 3 huruf berarti apa namanya? kamus. Masdarnya bukan kamus. Jalasa yajrisu julusan. Lulusan. Jalasal mut'abu Julusal julusal maridi. maridi. Akroma ikut pola apa? Af'alu. Af'ala. Ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Alan. Akroma Roman. Roman. ikrom. Berarti akroma rajulu dhaifahu ikroman Ikroman hakiman. hakiman. Jalasa al ustadu Lulusan. julusal. Yanamu amrun. Yanamu aslinya fil madinya kan nama 3 huruf. Berarti buka kamus. Nama yanamu Nauman. nauman. Yanamu amrun naumal Naumal malik. maliki. Nah, ini contoh penggunaan masdar. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa yang namanya masdar itu ini untuk itu ya. Maf'ul min ajli. Nah, belum sampai. Bahwa namanya maf'ul mutlak nanti punya 3 fungsi kan. 1 menguatkan fiilnya, menjelaskan bentuk pekerjaannya, dan menjelaskan bilangannya. Contoh, sonnafal alimu tasnifan kasiran. Berarti fungsinya yang mana ini? Dia punya naat enggak? Tasnifan kasiran. Ada kan kasiran ini naatnya. Kalau ada masdar dikasih naat berarti fungsinya untuk menjelaskan bentuk pekerjaannya. Sonnafa membagi ya, al-alimu orang alim itu tasnifan dengan pembagian kasiran yang banyak. Jadi cara membaginya bagaimana? Dia membaginya yang banyak seperti itu. Dorobar rojulu aduwahu, seorang laki-laki dewasa memukul aduwahu musuhnya, dorban dengan pukulan qawiyan yang kuat. Berarti menjelaskan bentuk pekerjaan. Yadribu tiflu albaba, anak kecil itu memukul pintu, dorban dengan pukulan syadidan yang keras. Ya. Ijtahadat talibu ijtihadan. Nah, kalau dia tidak dikasih mudhof ilaih atau tidak dikasih masdar, maka maknanya menguatkan makna fi'ilnya. Jadi terjemahannya, sungguh siswa itu telah bersungguh-sungguh lin najahi untuk lulus fil imtihan di dalam ujian. Nah, jalasal mut'abu julusal maridi. Masdarnya dikasih mudhof ilaih al-marid. Berarti menjelaskan bentuk pekerjaan. Nah, orang yang kelelahan. Mut'ab itu kan telah duduk. Bagaimana cara duduknya? Julusal maridi seperti duduknya orang yang sakit. Akroma rojulu doifahu. Laki-laki itu memuliakan. Akroma kan memuliakan doifahu tamunya. Bagaimana cara dia memuliakan? Ikroman aziman, dengan pemuliaan yang agung. Berarti menjelaskan bentuk pekerjaan. Karena ada naatnya. Jalasal ustadu julusal alim. Ustad duduk seperti duduknya orang alim. Berarti menjelaskan bentuk pekerjaan. Yanamu amrun, amr tidur. Bagaimana cara tidurnya? Seperti tidurnya raja. Naumal malik, seperti tidurnya raja. Jadi itu untuk ini ya, apa namanya, masdar. Kalau kita sudah tahu masdar, nanti pas belajar maf'ul min ajli kita sudah mudah gitu. Karena maf'ul min ajli juga menggunakan masdar. Baik, sampai di sini.
Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nanti di Jumat pekan depan kita masuk di di maf'ul min ajli. Itu pola-polanya harus dihafal ya Ustadz. Iya, memang harus dihafal. Memang kata Imam Syafi'i ilmu itu harus dihafal. Atau nanti tapi kalau sudah pernah belajar sorof sebenarnya tinggal di ini saja, sering buat latihan saja. Tapi aslinya memang harus dihafal. Kita coba ini ya, latihan untuk i'rabnya kemarin kayaknya belum. Maaf Ustadz Ya, bertanya. gimana? Untuk masdar itu harus nasab ya? Kalau dia jadi maf'ul mutlak, nanti dia jadi nasab. Intinya kalau masdar wajib nasab, maf'ul mutlak. Kalau masdar dia harus dinasab, iya betul. Baik di maf'ul min ajli atau maf'ul mutlak. Gitu. Ini coba kita i'rab dikit. Kemarin kayaknya belum. Nah, bagaimana contoh i'rabnya misalnya? Contoh jalasa aliyun julusan. Jalasa berarti dia fi'il madi kan, mabni. Aliyun jadi apa? Fa'il. Fa'il. Rofa isim mufrad tandanya julusan jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi kalau dia masdar kita katakan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak, nasab, tanda nasabnya fathah. Jalasa aliyun julusal maridi. Sama ya, jalasa fi'il madi kan? Aliyun fa'il. Julusa jadi apa lagi tadi? Maf'ul Masdar. Maf'ul Mutlak. mutlak. Dan mudhaf. Maf'ul mutlak, nasab, tanda nasabnya fathah, dia jadi mudhaf. mudhaf. Al-maridi berarti jadi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Daraba Zaidun al-khosyaba darbataini. Nah, ini Zaid memukul kayu. Berarti doroba fi'il madi. Zaidunnya jadi fa'il. Khosyaba menjadi maf'ul bi. Darbatain maf'ul mutlak ya. Nasab dia musanna kan. Cuman masdarnya dirubah ke bentuk musanna. Kalau dorbatan kan jumlahnya 1 gitu. Kalau kita ingin mengatakan dia mukul 2 kali, ya rubah ke musanna gitu. Seperti itu. Kalau ingin mengatakan 3, 4, 5, 6, awali dengan angka. Misalnya daraba Zaidun al-khosyaba salasa dorbatin. 3 pukulan. Salasanya nanti maf'ul mutlak, dorbatinnya mudhaf ilaih. Baik. Ini ada latihan lagi ya. Coba dicari masdarnya. Wa kallamallahu Musa takliman. Mana masdarnya? Takliman. Jadi takliman jadi maf'ul mutlak. Contoh lagi misalnya wa kulla syai'in fassalnahu tafsilan. Mana masdarnya? Tafsilan. Jadi tafsilan maf'ul mutlak. Ya. Fasbir sabran jamil. Mana masdarnya? Sabran. Jadi sabran itu maf'ul mutlak. Isbir kan fi'il amr. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mana masdarnya? Zilzalah. Zilzalah menjadi maf'ul
Mutlak. ya, di surah An-Naml. Salah. Berarti kita zilzalah akan dikasih mudhof ilaih. Berarti menjelaskan bentuk pekerjaannya. Jika bumi itu diguncang dengan satu kali guncangan. Kemudian wa yuridu syaitanu ayyudillahum. Dhalla yudillu. Dia 3 huruf ya. Berarti masdarnya harus buka kamus. Mana masdarnya kira-kira? Dolalan. Dolal. Di syaitan wa yuridu syaitan, syaitan itu ingin ayyudillahum, menyesatkan mereka, dolalan, dengan kesesatan ba'idan yang jauh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Dari kata qala yaqulu, masdarnya mana? Kaulan. Qawlan. Nah, itu dia ya. Jadi ini contoh-contoh dalam Quran. Baik. Yang zilzalah tadi Ustadz itu menunjukkan angka atau ini? Pekerjaan. Bentuk pekerjaan. Karena kalau angka dia harus ikut pola fa'latan. Zalzala yuzalzilu zilzalan. Zilzalan. Karena dia dikasih mudhof ilaih, berarti memang menjelaskan bentuk pekerjaan. Nggak ikut apa? Baik, ini untuk masdar ya. Nah, nanti bedanya apa namanya? Kalau kita dapat fi'il madi, kita dapat fi'il madi, terus kok fi'il madi itu ada masdarnya di depannya, itu pasti maf'ul mutlak. Karena syaratnya nanti fi'il, kalau kita mau jadikan dia maf'ul mutlak, misalnya nih takliman. Takliman ini dari masdarnya fi'il di awal enggak? Kalau iya berarti dia maf'ul mutlak. Kalau bukan, berarti dia nggak bisa jadi maf'ul mutlak. Gitu. Tapi kalau dia sama, artinya masdar dari fi'il yang sama di awal itu, berarti dia menjadi maf'ul mutlak. Ya, seperti itu. Baik, itu untuk masdar ya, atau maf'ul mutlak. Insya Allah di Jumat pekan depan kita bahas tentang maf'ul min ajli. Ustadz Afwan, Iya, gimana? boleh yang contoh i'rab yang kedua, Ustadz? Ini ya. Nah, Nah, silakan. bentar, Ustadz. Syukran. Baik. Baik, kalau sudah, insya Allah kita lanjutkan lagi di pekan depan. Kita masuk maf'ul min ajli. Nanti kalau sudah, kita masuk di maf'ul ma'ah. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah. Nanti kalau yang mau lanjut sorof, silakan bisa bergabung di kelas Kailani. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Khairan, Ustadz. saya tutup ya. Apa?